Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Satria Pandukusuma, perwakilan dari kelompok 4, akan menyampaikan materi tentang penilaian berbasis High Order Thinking Skill atau HOT. Pengertian penilaian. Penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen dan berasal dari berbagai sumber agar lebih komprehensif. Penilaian harus dilakukan secara objektif, efektif. Oleh sebab itu, pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik harus lengkap dan akurat agar dihasilkan keputusan yang tepat. Pengumpulan informasi pencapaian hasil belajar peserta didik membutuhkan teknik dan instrumen penilaian, serta prosedur analisis sesuai dengan karakteristik penilaian masing-masing. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan KD atau kompetensi dasar sebagai kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Untuk mengetahui ketercapaian KD, pendidik harus merumuskan sejumlah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK digunakan sebagai acuan penilaian pendidik atau satuan pendidikan sekolah. Juga harus menentukan pencapaian kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pengertian HOTS. Istilah HOTS pertama kali muncul dalam konsep Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan dalam sebuah buku berjudul Taxonomy of Educational Objective, The Classification of Education Goals tahun 1956. Buku ini mengkategorikan beragam tingkat pemikiran taksonomi Bloom, mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Konsep taksonomi Bloom ini membagi tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Konsep taksonomi ini bertujuan untuk menentukan tujuan belajar. Harapannya, setelah proses pembelajaran siswa dapat mengadopsi pengetahuan, keterampilan serta sikap yang baru. HOTS sendiri adalah bagian dari ranah kognitif dari konsep taksonomi Bloom ini. Tahun 2011, Lauren Anderson, David Catmull, dan kawan-kawan melakukan revisi terhadap konsep taksonomi Bloom. Hasil revisian tersebut mengubah urutan menjadi 6, yaitu yang pertama, mengingat, yang kedua, memahami, yang ketiga, mengaplikasikan, yang keempat, menganalisis, yang kelima, mengevaluasi, dan yang terakhir, yang keenam adalah mencipta. Dalam HOTS, ada 3 kemampuan yang harus dimiliki peserta didik, yaitu yang pertama, menganalisis, yaitu siswa memiliki kemampuan spesifikasi aspek-aspek atau elemen, baik itu materi pembelajaran atau yang lainnya, yang dia dapat dan terjadi dalam proses pembelajaran. Kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah kemampuan dalam membandingkan, memeriksa, dan mengkritik. Mengevaluasi, mengambil keputusan sendiri tentang apa yang akan atau tidak dia lakukan. Kemampuan peserta didik yang harus dimiliki adalah kemampuan melakukan evaluasi, kemampuan menilai atau memberikan penilaian terhadap semua hal yang ada di sekelilingnya, kemampuan dan keberanian untuk menyanggah, kemampuan memutuskan, kemampuan memilih, dan kemampuan untuk mendukung atau memberikan dukungan terhadap sesuatu yang dipilih. Yang ketiga adalah mengkreasi, yaitu mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Diharapkan peserta didik memiliki kemampuan mengkonstruksi, kemampuan mendesain, kemampuan berkreasi, kemampuan mengembangkan keilmuan yang didapat, kemampuan menulis, serta kemampuan memformulasikan konsep-konsep baru. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik instrumen penilaian Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Karakter yang pertama yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi.
The Australian Council for Educational Research atau ACER menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan sebuah proses untuk menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi yang berbeda, menyusun, dan menciptakan. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Jadi lebih dari itu. Karakteristik yang kedua yaitu bersifat divergen. Nah, instrumen penilaian HOTS harus bersifat divergen, artinya memungkinkan peserta didik untuk memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai proses berpikir dan sudut pandang yang digunakan karena mengukur proses berpikir yang analitis, kritis, dan kreatif yang cenderung bersifat unik atau berbeda responnya bagi setiap individu. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan multipresentasi. Jadi, instrumen penilaian HOTS umumnya tidak menyajikan semua informasi secara tersurat, melainkan memaksa peserta didik untuk menggali sendiri informasi yang tersirat. Nah, untuk memenuhi harapan tersebut, sebaiknya instrumen penilaian HOTS menggunakan berbagai representasi yang berbentuk verbal, visual, simbolis, dan matematis. Nah, karakter yang keempat yaitu berbasis permasalahan kontekstual. Jadi, permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini itu terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam pengertian tersebut termasuk pula bagaimana keterampilan peserta didik itu untuk menghubungkan atau relate, menginterpretasikan atau interpret, menerapkan atau apply, dan mengintegrasikan atau integrate ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks yang nyata. Nah, ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta didik mengonstruksi responnya sendiri, bukan sekedar memilih jawaban yang sudah tersedia. Yang kedua yaitu tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia yang nyata. Yang ketiga, tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar, melainkan memungkinkan banyak jawaban benar atau semua jawaban benar. Nah, yang nomor 5 yaitu menggunakan bentuk soal yang beragam. Jadi bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes atau soal HOTS sebagaimana yang digunakan dalam PISA bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Hal ini penting diperhatikan oleh guru karena agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip yang objektif. Kemampuan peserta didik ini sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Penilaian yang dilakukan secara objektif dapat menjamin akuntabilitas penilaian. Terdapat beberapa alternatif soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS. Di antaranya adalah pilihan ganda dan uraian. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi atau biasa yang disebut dengan IPK. Apa sih IPK itu? Jadi, IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, IPK ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Dalam mengembangkan IPK ini perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga yaitu potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Selanjutnya yaitu kartu soal. Nah, ini adalah contoh dari kartu soal sendiri. Jadi kartu soal tersebut memuat jenis sekolah, kelas, mata pelajaran. Nah,
Terdapat juga kompetensi dasar, lingkup materi, dan indikator soal. Nah, jadi ada dua jenis kartu soal. Yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua yaitu urean. Nah, catatan tadi seperti yang tertera dalam gambar kartu soal sendiri. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Pada penyusunan soal HOTS ini, penulis soal dituntut untuk dapat menentukan kompetensi yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan. Jadi, pertanyaan tersebut disertai dengan stimulus yang tepat dalam konteks tertentu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, selain itu, materi dengan penalaran tinggi yang akan ditanyakan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Taufikur Rahman. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide 22 sampai slide terakhir yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Yang pertama ada menganalisis KD. Analisis KD diawali dengan menentukan KD yang terdapat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. KD yang sudah ditentukan dianalisis berdasarkan tingkat kognitifnya. Tidak semua KD yang terdapat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 berada dalam tingkat kognitif yang sama. KD yang berada dalam tingkat kognitif C2 yang artinya menganalisis, dan C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi dapat disusun soal HOTS. KD yang berada pada tingkat kognitif C1 mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan tidak dapat langsung disusun soal HOTS. KD tersebut dapat disusun soal HOTS bila sebelumnya dirumuskan terlebih dahulu IPK penggayaan dalam tingkat kognitif C2, C4, C5, dan C6. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penyusunan soal digunakan guru untuk menyusun soal HOTS. Yang pertama, secara umum kisi-kisi tersebut mengandung guru dalam. Yang kedua, memiliki KD yang dapat dibuat soal HOTS. Yang ketiga, menentukan lingkup materi dan materi yang terkait dengan KD yang akan diuji. Yang keempat, merumuskan indikator soal. Dan yang kelima, menentukan nomor soal. Nomor 6, menentukan level kognitif L1 untuk tingkat kognitif C1 dan C2, L1 untuk tingkat C3 dan L3 untuk tingkat kognitif C4, C5, dan C6. Dan yang terakhir, menentukan bentuk soal yang akan digunakan. Dan yang keempat, memilih stimulus yang tepat dan konseptual. Stimulus yang digunakan harus tepat, artinya mendorong peserta didik untuk mencermati soal. Stimulus yang tepat umumnya baru dan belum pernah dibaca oleh peserta didik. Stimulus kontekstual dimaksud stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dan yang kelima, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS agar berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butiran soal ditulis pada kartu soal sesuai format yang terlampir. Yang kelima, membuat pedoman paskoran, rubrik, atau kunci jawaban. Setiap butir soal HOTS akan ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman kunci jawaban. Pedoman
kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks benar, salah, ya, atau tidak, dan isian singkat. Baik, kesimpulannya adalah penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui berbagai titik, instrumen, dan berbagai sumber. Sedangkan Higgs Order Thinking Skill atau biasa disebut HOTS merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang berkembang dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksomani pembelajaran seperti metode problem solving, taksomani Bloom, dan taksomani pembelajaran pengajaran dan penilaian. Terdapat 3 kemampuan dalam HOTS, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Di dalam HOTS terdapat karakteristik instrumen penilaian yang terdiri pengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, bersifat divergen, menggunakan multiprestasi, berbasis permasalahan kontekstual, menggunakan bentuk soal beragam. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, dalam penyusunan soal HOTS terdapat kartu soal yang berisi soal sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dalam penyusunan soal yang berbasis HOTS terdapat langkah-langkah sebagai berikut: menganalisis KD, menyusun kisi-kisi soal, memilih stimulus yang tepat dan kontekstual, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, membuat pedoman peskoran, rubrik, atau kunci jawaban. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.